Iya. Ini adalah basis Iya. Ganjar. Ya. Itu saja Ganjar tidak dominan. Berapa persen? Hanya 58% pemilih PDI Perjuangan yang akan memilih Ganjar. Di Oke. PDI Perjuangan saja tidak solid untuk menentukan pilihan mereka pada Ganjar. Prabowo itu sebelum ada Gibran, sebelum berkoalisi dengan Joko Widodo termasuknya, elektabilitas Prabowo itu sudah segitu. Artinya sekarang pun jangan-jangan itu murni elektabilitas Prabowo sendiri, belum termasuk dengan Jokowi, belum termasuk dengan Gibran. Kalau kemudian disandingkan dalam catatan IPO, justru Gibran ini menjadi beban. Tapi menurut kepercayaan bro, dari survei-survei yang kredibel, belum ada yang mencapai 40% ya? Saya kira belum. Belum ada ya? Posisi per hari ini, Iya. peluang 2 putaran jauh lebih mungkin dibandingkan dengan Satu putaran.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren Cadas. Jadi itulah enaknya kalau kita di channel ya. Unlimited time ya kan. Yang bisa membatasi kita itu adalah rasa lelah saja. Kalau kita tidak lelah terus kita ya. Go ahead. Sobat era sekalian, Deddy Kurniasha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bro. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kalau Anda kan tak begitu, saya langsung begini. Oh, bahaya. Padahal katanya media tidak boleh berpihak. Iya, memang iya. Tapi kalau bagi saya ini soal ideologis. Soal yang terkait dengan bukan karena Anies itu satu generasi atau satu angkatan dengan saya di UGM, tapi lebih pada karena saya ingin melihat Indonesia yang adil dan makmur ya. Indonesia yang tidak lagi nangkep-nangkepi orang yang kritis gitu ya. Indonesia di mana korupsi bisa diberantas dan saya tidak yakin penerus dari. Tapi ada Bung yang nangkap-nangkapi ada. Oh banyak, banyak di sini. Nanti kita baca tanggapan-tanggapan itu. Bro Deddy ya. Saya terima kasih Anda sudah mau datang karena saya mau minta pertanggungjawaban Anda ya. Kok bisa-bisanya Anda satu-satunya surveyor atau pollster yang menempatkan Anies tidak di urutan buncit alias di urutan kedua. Saya lihat ya, termasuk juga Anies Imin. Ini ada survei yang dibuat oleh lembaga Anda, IPO, Indonesia Political Opinion. 10-17 November 2023, benar? 10-17 November. Kemudian Prabowo Gibran 36,2, Anies Imin 34,1, benar? Betul. Ganjar Mahfud 27,1 dan undecided voters belum pilih 2,6%. Betul. Dahsyat men bagi bagi pendukung Amin yang sudah mulai putus asa kok surveinya nggak ningkat-ningkat. Dan kalau kita lihat margin of error-nya berapa? 2,9. Berarti kalau naik turun 5,8. Ya 2,5 lah. Ya 2,5 lah. 2,5 ke atas. 2,7. Oke, 2,5 7 ke atas, 2,5 7 ke bawah. Betul. Berarti belum bisa ditentukan siapa nomor 1 nomor 2-nya ini. Karena bedanya cuma 2% nih. Sama Ganjar jauh, bedanya 7%. Oke, silakan Anda jangan bicara margin of error-nya dulu. Dan tingkat kepercayaan tentunya, tapi bicara kok bisa ada angka-angka begini. Oke. Hari gini gitu. Di sini boleh ya, gebrak-gebrak meja boleh. Boleh. Anda sambil ngomong gebrak meja sambil apapun, sambil minum juga boleh. Oh siap. Ya. Jadi Bang Da, perlu saya jelaskan bahwa survei itu kan sebetulnya kan memotret apa yang sedang terjadi di tingkatan pemilih. Artinya ketika terjadi perbedaan dan hal-hal yang lain, saya kira banyak faktornya. Yang pasti misalnya saja karena durasi survei yang berbeda, waktu survei yang berbeda, dan juga mungkin nuansa-nuansa pertanyaan yang juga mungkin berbeda. Termasuk nanti kita akan bicara juga mungkin berkaitan dengan bagaimana menarasikan atau membaca hasil survei. Jadi kalau dikatakan bahwa kenapa kok IPO dalam tanda kutip nekat mempublikasikan hasil survei yang sebetulnya sebelum IPO rilis itu sudah ada beberapa lembaga yang memiliki reputasi yang cukup baik juga melakukan rilis survei, tapi hasilnya sama sekali tidak sama dengan IPO dalam konteks posisi. Artinya dan jangka waktu bersamaan kurang lebih dalam durasi bulan yang sama. Oke, durasi bulan yang sama. Oktober November. Iya. Tapi perlu saya jelaskan begini. Memang realitas yang dibawa yang dalam tangkapan survei IPO faktanya demikian. Jadi saya pun juga tidak bisa melakukan pembelaan kenapa Anies bisa di posisi kedua lalu Ganjar di posisi ketiga, tidak bisa. Tapi paling tidak saya mungkin membantu sedikit lah rasa penasaran Abang dan Refli yang cadas gitu ya. Kita bisa pilah misalnya dalam beberapa
data yang mungkin itu adalah data provinsi misalnya per provinsinya. Satu misalnya indikator kenapa kemudian Ganjar Mahfud di posisi ketiga. Di tingkat pemilih paling basis sekalipun PDI Perjuangan Jawa Tengah ini kan dua persoalan PDI Perjuangan dan Jawa Tengah ini adalah basisnya Ganjar itu saja Ganjar tidak dominan. Berapa persen? Hanya 58% pemilih PDI Perjuangan yang akan memilih Ganjar. Di PDI Perjuangan saja tidak solid untuk menentukan pilihan mereka pada Ganjar. Itu yang saya jelaskan adalah Jawa Tengah dan PDI Perjuangan. Di masa kontestasi Joko Widodo cukup dominan. Selalu di atas 60%. Apanya? Pemilih PDI Perjuangan yang dipastikan akan memilih pemilih yang di era Jokowi. Di era Jokowi. Termasuk pemilih Jawa Tengah di atas 60% akan memilih Joko Widodo. Ganjar Pranowo maksudnya tidak. Dalam konteks ini memilih Prabowo ya jadinya aja. Iya, maksud saya di periode sebelumnya ketika Jokowi kontestasi di 2019 dan 2014, Jawa Tengah itu di atas 60% Joko Widodo. Di atas 60% pemilih PDI Perjuangan, semakin dia menyukai Banteng, semakin dia merah, semakin dia Megawati, maka dipastikan semakin Jokowi. Dulu. Hari ini tidak begitu. Banteng di Jawa Tengah terpecah-pecah. Bahkan PDI Perjuangan di Bali sebagian besar masih loyal kepada Puan Maharani, masih belum bisa move on bahwa Puan sebetulnya yang digadang-gadang untuk diusung sebagai capres, tapi tiba-tiba Ganjar masuk, rupa-rupanya tidak bisa membawa suara dari Puan. Ini satu masalah. Kenapa kemudian Ganjar mendapatkan suara yang rendah? Lalu provinsi yang masih di Jawa tentu Jawa Barat. Berapa elektabilitas Ganjar Pranowo di Jawa Barat? Kalau dia bisa dominan di Jawa Tengah, di Jawa Barat bagaimana? Di Jawa Barat dalam catatan survei IPO hanya 9%. Bahkan pada bulan Agustus. Yang undecided-nya berapa di Jawa Barat? Yang ya tentu tidak terlalu banyak jauh, masih tetap di bawah angka 10%. Prabowo Subianto sudah di angka di atas 30%, Anies Baswedan di angka 20%, lalu kemudian Ridwan Kamil, baru kemudian Ganjar Pranowo. Ganjar Pranowo posisi keempat. Bahkan itu dengan yang lainnya. Kalau tiga? Dengan yang lain. Yang tiga saja? Kalau tiga saja tetap di posisi yang ketiga. Anies nomor 2. Anies nomor 2. Dan posisi Ganjar dari sisi persentase di bawah 10%, hanya 9%. Artinya bahwa 9% di Jawa Barat. 9% di Jawa Barat bulan November. Bahkan di bulan Agustus kami melakukan survei dapil khusus di seluruh Jawa Barat. Ganjar juga tidak beranjak dari 7, 8 sampai 9%. Itu mungkin orang akan bicara, ya Jawa Barat bukan basisnya Ganjar. Jawa Barat memang basisnya Prabowo. Ya sudah, kita bicara coba basis-basis mereka. Jawa Tengah, Lampung, kalau Jawa Tengah Barat. Berapa Ganjar akhirnya? Jawa Tengah tetap masih di angka 59%. Dia tidak berhasil menyentuh angka 60%. Padahal angka psikologis Jokowi ya? Ya, padahal di situ adalah PDI Perjuangan. Sementara Anies Baswedan berhasil mendapatkan ceruk suara. Pertama adalah kontra pemerintah. Kalau dilihat dari angka kepuasan kinerja pemerintah dari publik itu 52%. 52% angka yang menyatakan tidak puas terhadap kinerja pemerintah. Artinya Anies punya peluang untuk melakukan kampanye, propaganda, promosi politik di ceruk suara yang 52% ini. Coba nanti dipastikan di beberapa lembaga survei. Ketika Prabowo Subianto mengalami peningkatan elektabilitas, maka besar kemungkinan Ganjar Mahfud akan mengalami penurunan. Kenapa demikian? Karena ceruk mereka sama. Jadi sekarang yang bertarung adalah Prabowo Subianto Gibran dengan rivalnya adalah Ganjar Mahfud. Ganjar Mahfud. Bertarung untuk saling zero sum game. Ya, bertarung untuk mendapatkan pengaruh Joko Widodo, bertarung untuk mendapatkan pengaruh sebagian PDI Perjuangan yang ada di Gibran dan ada di Joko Widodo. Nah, sehingga ini kan menjadi sangat dilematis. Berarti ada dua faktor ya, rebutan Jokowi dan rebutan PDIP. Betul. Kalau rebutan Jokowi, Anda bisa memetakan berapa persen ke Ganjar, berapa persen ke Prabowo? Kira-kira.
peluang mereka yang menyukai, yang memilih Jokowi di 2019 memilih Prabowo Subianto itu mencapai hampir 54%. Oke, berarti mayoritas ya. Belum lagi kita bicara soal keterpengaruhan presiden. Joko Widodo dalam catatan survei kami yang juga dipublikasikan tengah November yang lalu, dari tokoh-tokoh yang kami tawarkan, kira-kira tokoh mana yang kalau merekomendasikan pilihan capres itu diikuti. Joko Widodo mendapatkan porsi tingkat pengaruh yang cukup tinggi, 21%. Diikuti oleh Megawati, diikuti oleh Yusuf Kala, diikuti oleh tokoh-tokoh seperti Said Agil, kemudian ada Erick Thohir, Sandiaga Uno, sampai kemudian SBY, AHY. SBY saja tidak masuk kategori 5 tokoh besar yang punya pengaruh terhadap pemilih. Sehingga begitu Jokowi punya pengaruh yang besar, sementara 54%-nya bergeser ke Prabowo Subianto, maka secara otomatis berkuranglah porsi Jokowi yang ke Ganjar Mahfud. Hanya mengandalkan pengaruh Megawati, dan itu pun terbukti di beberapa ceruk suara PD Perjuangan tidak solid mereka. Makanya Prabowo Subianto ini merancang 2 hal. Satu, harus menang 1 putaran. Kalau terjadi pemilu pilpres hanya 1 putaran, maka dalam catatan IPO Prabowo besar kemungkinan akan menang dengan catatan 1 putaran kalau berhasil. Berarti dia harus menekan suara Ganjar sampai habis kan? Karena posisi sekarang baru di 37%. Tetapi kalau sampai masuk ke putaran kedua, dan kalau dilihat dari porsi elektabilitas November yang IPO himpun, Prabowo hanya 37, Anies 34 dengan Muhaimin Iskandar, lalu 27-nya Ganjar Pranowo, Mahfud MD, peluang 2 putaran cukup besar. Kalau 2 putaran masuk, maka pertarungan akan sangat ketat antara Prabowo Subianto dengan Anies Baswedan. Kalau masuk putaran kedua, prediksi saya Prabowo Subianto akan kesulitan untuk menang. Punya peluang menang, tapi bukan perkara mudah. Besar kemungkinan harus melibatkan gugatan di Mahkamah Konstitusi. Belum lagi kalau jaraknya berdekatan. Belum lagi Anies Baswedan dipastikan akan akan mati-matian melakukan sosialisasi supaya tidak ada celah untuk dicurangi, kan pasti itu. Karena wacana yang beredar akan ada kecurangan dan segala macam. Meskipun kata Mahfud MD kecurangan pemilu itu sesuatu yang pasti. Ini Menko Polhukam yang mengatakan. Artinya yang kadang-kadang ya begitulah. Jadi masih dilematis sekali, Abang dah. Ya walaupun dilematis kan, saya kemudian harus dalami angka dulu satu-satu kita ya. Semua survei mengatakan Anies itu di bawah 30. Bahkan yang ekstrimnya belasan. Iya kan? Banyak sekali yang kadang-kadang ada yang 40 Prabowo. Kemudian Ganjar 30-an, Anies 17, ya kan? Bahkan saya pernah mencatat Anies cuma separuhnya Ganjar 34, Anies 17 misalnya. Tapi tiba-tiba angka IPO ini angka yang sangat menarik. Bahkan saya katakan kalau kita menyertakan margin of error dan tingkat kepercayaan, jangan-jangan hasil Anda bisa dikatakan Anies bisa nomor 1. Karena bedanya 37 cuma 34 kan. Bedanya cuma 2-3% saja. Nah, pertanyaan saya adalah, ini kritikal ya pertanyaannya. Dulu angka yang didapatkan Ganjar ini adalah angka Anies. Angka yang didapatkan Ganjar adalah angka Anies. Lalu Anies tiba-tiba naik. Dan Anda mengatakan tadi bahwa Prabowo mendapatkan keuntungan karena dia di-endorse Jokowi. Padahal angka sebelum dia di-endorse Jokowi dengan pasti, dengan menggandeng Gibran, ya segitu juga angkanya. Cuman ada lembaga survei yang memenangkan Prabowo 30-an%. Ada yang memenangkan Ganjar. Kita sebut saja misalnya, ini terbuka di publik. Kalau saya lihat misalnya angkanya SMRC, ya Saiful Mujani Research and Consulting, which is itu adalah senior Anda kan, kan selalu yang menang Ganjar Pranowo. Cuma terakhir ini saya nggak pernah lagi dengar survei dia. Tapi kalau kita buka 3 bulan yang lalu, itu yang menang pasti Ganjar Pranowo. Dan banyak. Tapi tiba-tiba kalau kita buka indikator politik sekarang misalnya, yang menang pasti Prabowo, apalagi Indobarometer, ya kan?
yang menang pasti Prabowo. Tapi angkanya segitu-segitu terus, 30-an. Ya kan? Lalu di mana Prabowo itu mendapatkan limpahan suara setelah dia mengangkat Gibran atau setelah dia di-endorse oleh Jokowi? Lalu dari mana Anies tiba-tiba terdongkrak dari 17%-an bahkan naiknya 20% ke 34%? Coba dijelaskan lebih rasional lagi. Secara teori, Ya. ini teorinya ya. Iya. Ada bandwagon effect, Oke. ada underdog effect. Iya. Kalau bandwagon itu adalah kecenderungan orang akan menentukan pilihan karena kandidat itu memiliki utopia kemenangan yang cukup Ya, besar. dia dipikir akan bakal menang nih. Betul. Ya. Sehingga euforia kemenangan itu mendorong orang kemudian berpihak pada yang dipastikan punya potensi menang. Tapi sisi lain, yang underdog itu orang akan menentukan pilihan justru berdasarkan karena dia tidak masuk dalam prioritas survei. Pokoknya ditekan-tekan terus Dia kayaknya ditekan, elektabilitas rendah. Ada semacam rasa iba ini yang kemudian memantik empati, lalu kemudian terjadilah pertukaran elektabilitas itu. Tapi saya tidak meyakini bahwa teori ini bisa dilihat sebagai sebagai teropong untuk realitas yang sekarang. Yang paling mungkin terjadi kenapa Anies kemudian mendapatkan elektabilitas yang meningkat dalam bahasa Abang tadi itu, saya kira karena memang mereka punya ceruk suara yang konsisten, yang sudah jelas sejak awal bahwa Anies Baswedan adalah antitesa dari kelompok politik Joko Widodo. Dia adalah dia tidak bisa kemudian bersikap atau bahkan meminta kelompok-kelompok pemilih yang memang sudah menyukai gaya-gaya dan karakter politik Jokowi. Itu sudah confirm. Tapi Prabowo Subianto dengan Ganjar Pranowo, mereka bertarung dalam kubangan yang sama. Sehingga namanya pertarungan pasti akan menimbulkan satu lawan yang terjatuh dan satu lawan yang akan tetap berdiri. Nah, yang terjatuh ini besar kemungkinan adalah Ganjar Pranowo. Itu satu. Yang kedua, Anies saya kira sebetulnya cuma punya cukup modal untuk bisa meningkat di posisi kedua. Yang pertama misalnya dari mesin partai politik. Mungkin Abang lihat elektabilitas yang ditampilkan oleh Indonesia Political Opinion itu adalah elektabilitas kandidatnya saja. Tapi di luar itu ada juga perubahan elektabilitas partai politik. PKB, Nasdem, kemudian PKS itu mengalami peningkatan. Peningkatan terbesarnya adalah PKB. Dalam survei yang sama yang juga kami sudah publikasikan di tengah November kemarin, itu PKB merangsek ke posisi ketiga. PDI Perjuangan 24%, Gerindra di bawahnya begitu ya, di belasan persen, lalu PKB di 9,6% kalau tidak keliru. Meninggalkan Golkar yang biasanya berada di posisi ketiga. Nah, peningkatan elektabilitas partai politik harus dihitung bahwa ini sebagai mesin parpol yang mau tidak mau pasti mendukung peningkatan elektabilitas Anies Baswedan. Atau jangan-jangan publik sudah mulai menilai bahwa sosok yang mereka perlukan karena mungkin sepanjang 10 tahun merasakan betul bagaimana mereka dipimpin oleh Joko Widodo dengan karakter yang sederhana, yang apa namanya ya, yang terkesan down to earth begitu ya. Lalu muncul Anies yang dengan wibawa misalnya, dengan karakter yang berbeda. Itu sangat mungkin terjadi. Meskipun IPO sebetulnya secara substansial tidak jauh berbeda dengan lembaga lain. Prabowo tetap kami katakan tertinggi 37%. Nah, memang ini menarik Abang Da. Prabowo itu sebelum ada Gibran, sebelum berkoalisi dengan Joko Widodo termasuknya, elektabilitas Prabowo itu sudah segitu. Artinya sekarang pun jangan-jangan itu murni elektabilitas Prabowo sendiri, belum termasuk dengan Jokowi, belum termasuk dengan Gibran. Kalau kemudian disandingkan dalam catatan IPO, justru Gibran ini menjadi beban. Begitu deklarasi Gibran sebagai cawapres yang sebelumnya kami sering mempromosikan ke responden itu cawapres Erick Thohir, cawapres Ridwan Kamil, cawapres Erlangga Hartarto, bahkan sampai Zulkifli Hasan pun kita tawarkan ke publik. Erick Thohir yang tertinggi, punya daya dongkrak terhadap elektabilitas Prabowo. Tapi begitu diganti menjadi Gibran, turun. Berapa persen? Kalau di IPO memang tidak besar, hanya 1,8%, dari 37% menjadi 36,6%.
Muhaimin justru naik 3,4%. Oke. Lalu kemudian Mahfud MD juga turun dari 28% Ganjar turun menjadi berpasangan 27%. Oke. Ini poin yang akan saya dalami juga. Beliau ini kadang-kadang tidak direct jawabnya, gitu ya. Gini, saya masih penasaran dengan angka tadi sesungguhnya. Kan saya mengatakan angka 36-37% itu adalah angka Prabowo sebelum berpasangan dengan Gibran sekalipun. Sebelum dia mendapatkan efek Jokowi. Ya kan? Betul. Nah, sekarang setelah dia kemudian berpasangan dengan Gibran, efek Jokowinya atau efek Gibrannya kok malah negatif. Lalu, tapi Ganjar tidak mengambil ini sebagai sesuatu yang positif. Malah Ganjar nurun juga. Apakah kemudian tiba-tiba orang kemudian dua-duanya ini nurun sesungguhnya, yang naik Anies doang begitu? Itu gimana? Ya, kalau dilihat dari proses pemasangan hanya Anies Baswedan satu-satunya yang meningkat. Oke. Karena Prabowo dari 37% bersanding dengan Gibran menjadi turun 1,8%. Oke. Sementara Anies dari 32% meningkat menjadi 34%. Dengan komposisi sudah ada Muhaimin Iskandar. Jadi kalau dilihat hanya dari konteks itu, ya tentu saja saya harus katakan bahwa Anies memang satu-satunya kontestan yang dalam periode survei di bulan Agustus sampai November itu adalah satu-satunya mengalami peningkatan. Nah, kalau peningkatan atau proses dinamis ini berlangsung terus, maka bukan tidak mungkin bisa saja Anies memang di posisi teratas. Tapi kan tentu kita sebagai lembaga survei tidak bisa berandai-andai sebelum survei dilakukan. Oke. Yang bisa dikatakan adalah posisi hari ini, kira-kira begitu. Ya, tapi begini, saya jadi tertarik lagi. Di pernyataan awal Anda mengatakan ada potensi menang satu putaran Prabowo. Ya. Padahal ketika dia dipasangkan dengan Gibran, trennya bukan meningkat, menurun. Kok tiba-tiba ada optimisme, kok dia bisa naik gitu? Saya tidak optimis. Enggak, bukan optimis, bahasanya tadi. Dia bisa menang satu putaran gitu. Saya menyampaikan jika Pilpres berhasil satu putaran, maka peluang pemenangnya adalah Prabowo Subianto. Iya, it is a good, it is a point. Tapi menarik juga tetap kan, ketika kita membaca yang naik itu Anies, elektabilitasnya setelah dia berpasangan Imin, dan bukan tidak mungkin dia crossing atau margin of errornya masih bisa diperdebatkan. Tiba-tiba Anda kok muncul pada kesimpulan kalau satu putaran yang menang Prabowo. Padahal dia nurun trennya dengan Gibran. Ya, ini kan soal lembaga survei melihat hanya pada saat survei itu dilakukan. Maka saya tetap harus berpedoman bahwa data sekarang Prabowo Subianto yang paling tertinggi, maka kemungkinan kalau satu putaran maka kan tidak perlu ada lagi kandidat kedua dan ketiga. Kecuali memang nanti kemudian kita melakukan survei lagi misalnya di Desember, kemudian Januari melakukan survei dan memang ada tren yang cukup stabil, Anies naik, kemudian Prabowo misalnya bertahan atau segala macam, maka peluang itulah yang saya katakan per hari ini kalau terjadi satu putaran Prabowo. Tapi kalau terjadi dua putaran, tapi dari mana logikanya satu putaran kalau misalnya angka, Anda yakin nggak angka 40% itu pernah tercapai? 40-an% loh. Pernah nggak tercapai nggak? Dalam catatan IPO kan belum pernah sampai ke sana. Makanya. Dan meningkatkan margin dari 37 ke 50 plus 1 katakanlah ya. Berarti kan butuh 13% lagi. Kan nggak mudah itu. Ya, artinya dalam kerja-kerja politik kan bisa saja bahwa Gibran bukan satu-satunya faktor yang mempengaruhi suara Prabowo Subianto. Anda mau bilang kecurangan sih maksudnya? Enggak, maksud saya kalau Gibran kemudian punya peluang menurunkan elektabilitas Prabowo, maka harus ada tokoh lain yang punya potensi meningkatkan. Nah, tadi saya sampaikan misalnya hasilnya ada 21% orang, 21% pemilih yang akan memilih kalau Jokowi memerintahkan. Nah, hari ini kan Jokowi belum secara. Jadi menurut Anda ketika ada Gibran itu masih berpikir bahwa Jokowi belum memerintahkan.
Sebagian besar belum. Oke. Karena terlebih beliau masih tetap menjadi kader PDI Perjuangan. Oke. Maksud saya memerintahkan terus masyarakat bukan memerintahkan penyelenggara I know. terus bahwa saya Presiden Joko Widodo kepada pemilih dan lain sebagainya saya meminta memilih. It's okay. Artinya potensi itu masih ada untuk meningkatkan ceruknya Prabowo, ya. Ya, Oke. betul. Nah lalu pertanyaannya lagi, kenapa Ganjar turun? Iya kan? Tadi kan kita tidak melihat ada pelimpahan. Kan tadi Anda mengatakan ini modal Prabowo ini 37% loh, ya kan? Artinya jangan-jangan masih ada sebagian pro Jokowi yang masih bersemayam di kubu Ganjar Pranowo. Okay. Artinya ketika Jokowi sudah confirm dia bisa menggeser 21% loyalisnya bergabung ke Prabowo Subianto, maka yang korosif yang terjadi di Ganjar Pranowo kan lebih masif. Sekarang pun sebetulnya sudah mulai terjadi. Bagaimana relawan-relawan Jokowi sudah mulai terpecah-pecah antara dengan tapi kan Ganjar Prabowo-nya nggak naik, malah turun dia. Karena situasi sekarang Jokowi memang belum confirm untuk memberikan pengerahan. That's okay. Berarti theoretically bahwa penurunan suara Ganjar itu bukan karena Prabowo, tapi karena Anies. Bisa demikian. Kan yang faktanya Anies yang naik, bukan Prabowo. Betul. Prabowo kan tetap. Kalau misalnya gini, kalau kita bicarakan, ini Anies variabel yang katakanlah tetap, ya kan? Sementara ini variabel yang up and down-nya tinggi. Seperti kata si Burhanuddin tadi, bejana berhubungan, ya kan? Kalau ini meningkat, ini nurun. Demikian pula sebaliknya kan. Tapi dalam kasus ini kan yang turun Ganjar sama Prabowo, yang naik Anies doang. Masa bejana berhubungan dua-duanya nurun? Ya pantaslah ini keren cadas karena memang. Tapi menarik memang. Kita ini kadang-kadang di lembaga survei itu hanya bisa menyampaikan apa yang ditemukan. Okay. Sementara untuk menafsirkan itu secara kualitatif gitu ya, memang perlu keahlian yang terpisah begitu. Meskipun sebenarnya dari data survei itu bisa dijadikan sebagai bahan rujukan apa yang sebetulnya terjadi. Kalau kemudian tadi logika deduktifnya Abang Refli tadi mengatakan ini Ganjar Pranowo turun, Prabowo turun, berarti kan tidak ada keterkaitan semestinya. Iya, tidak ada bejana berhubungan itu kan. Karena faktanya adalah Anies yang meningkat. Mestinya suara Ganjar atau suara Prabowo justru berpindah ke Anies Baswedan. Tapi ada dua hal yang perlu juga kita ingatkan. Yang pertama, Anies Baswedan itu masih dalam tahapan untuk melakukan konsolidasi di ceruknya sendiri. Artinya dia punya porsi yang saya sebut 52% tadi. Ini asumsi kelompok yang kontra terhadap pemerintah. 52%. Oke. Itu yang dia dikais-kais sama dia ya kan? Iya, artinya peningkatan Anies Baswedan sebetulnya masih di dalam ceruk itu. Sementara Ganjar Pranowo dengan Prabowo Subianto, ini mereka bertarung di angka yang 48. Itu yang 52% itu yang tidak puas sama Jokowi. Yang tidak puas terhadap kinerja Jokowi. Bukannya 70% katanya puas. Bukan Ipo yang mengatakan itu kan? Sorry ya. Ada survei yang mengatakan kepuasan Jokowi 70%. Bahkan ada yang 80% hampir kan. Tapi IPO, Indonesia Political Opinion, mengatakan 52% berdasarkan hasil survei terakhir ya. Saya akan spill apa yang terjadi di belakang perdebatan survei. Ada kuesioner yang dia secara langsung akan bertanya begini. Apakah Bapak Ibu merasa sangat puas, tidak puas, sama sekali tidak puas, atau sangat tidak puas terhadap kinerja pemerintah? Maka jawabannya berarti di antara 4 itu. Kalau dia tidak menjawab, saya tidak tahu, berarti nanti akan masuk ke jawaban yang tidak tahu. Tapi ada kuesioner yang dibuat dengan skema yang lain. Dia akan buat begini. Ketika pemerintah sudah memberikan program bantuan sosial, kemudian ada PKH, dan macam-macam program pemerintah. Lalu pertanyaan berikutnya adalah, apakah puas? Apakah Bapak Ibu puas dengan program-program tersebut? Maksud saya begitu.
Apalagi yang ditanya Pak RT atau kepala desa. Nah, ini menarik juga. Artinya apa? Artinya responden akan menjawab sesuai dengan drive yang disiapkan oleh kuesioner. Kalau kuesioner dimulai dengan briefing bahwa ada program bantuan sosial, PKH segala macam, responden yang tidak mendapatkan bantuan sosial sekalipun tetap akan menjawab puas dengan kondisi tersebut. Oh, kalau begitu kondisinya, ya tentu saya puas. Tapi IPO tidak bertanya dalam konteks yang kedua. IPO bertanya dalam konteks yang awal. Responden tidak di briefing sama sekali. Puas atau tidak dengan kinerja Jokowi saat ini. Oke. Jadi mereka akan menjawab sesuai yang dia rasakan, bukan menjawab pada tataran konsep yang dilakukan oleh Joko Widodo dalam program. Mungkin ini saya katakan mungkin gini, ya. Refli Harun Channel sekarang sudah mencapai taraf begini-begini. Apakah Anda puas? Iya, apakah itu termasuk podcast yang bagus? Orang akan bilang bagus. Iya, karena sudah di briefing duluan. Sudah dikasihkan informasi. Tapi kalau misalnya sebutkan podcast bagus menurut Anda, belum tentu masuk saya. Itu. Dan ada lagi Abang Da. Ini tapi Anda kok tadi di Metro TV sama surveyor lainnya ngotot sekali mengatakan benar dan seolah-olah semuanya everything is okay. Memang dalam tataran praktik tidak masalah. Ya, tidak masalah. Itu hanya dalam tataran bagaimana surveyor atau bagaimana lembaga survei untuk mendapatkan data. Dan bukan berarti kemudian lembaga survei yang menggunakan skema pertanyaan kedua tadi hanya satu-satunya pertanyaan itu. Bisa saja mereka punya 2 alternatif pertanyaan. Ya, tapi sehingga nanti pada saat publikasi mereka bisa mau pilih skema yang. Ya, kalau tadi kan saya paling gampang tuh mengatakan lembaga survei yang punya tendensi untuk memenangkan Prabowo atau dipesan Prabowo tidak akan menggunakan hasil yang berpasangan itu kan. Teoretiknya kan begitu kan. Dia akan mengatakan bahwa Prabowo masih teratas. Tapi begitu dia dipasangkan dengan Gibran ternyata dia turun walaupun penurunannya belum di crossing ya, belum membuat Anies naik kan. Saya paham alur bertanya Abang Da bahwa ketika tadi saya katakan bahwa Gibran ternyata menjadi beban atau Mahfud MD menjadi beban atau mungkin bahkan Muhaimin menjadi beban dari Anies Baswedan. Lalu lembaga survei itu karena kebetulan di antara ketiganya menjadi mitra surveinya, maka ada kemungkinan yang dipublikasikan jangan yang berpasangan dengan Gibran. Saudara publikasikan saja yang Prabowo-nya saja, elektabilitas murni Prabowo, yang murni Ganjar, yang murni Anies. Ya kalau itu kita tidak bisa mengintervensi dalam kaitan apakah lembaga survei melakukan kriminalisasi data, tidak bisa. Karena faktanya lembaga survei tetap menyajikan dua-duanya. Persoalan narasi, propaganda segala macam, yaitu sebetulnya adalah urusan publisis. Artinya banyak yang terlibat. Tapi ada juga lembaga survei yang membuat analisis yang menggiring. Contoh ya, dulu ada lembaga survei, saya tidak sebutkan namanya, yang jelas-jelas itu sepertinya dia ingin mendongkrak elektabilitas Erlangga. Saya sebutkanlah ya. Lalu ketika di antara 10 nama ini, siapa yang akan Anda pilih? Kan biasanya survei tertutup kan? Lalu di antara 10 orang yang itu namanya, dia hilangkan nama Ridwan Kamil. Jadi otomatis yang mapan kan dulu kan yang mapan kan selalu Ganjar, Prabowo, Anies di kasta pertama. Di kasta kedua AHY, kemudian Ridwan Kamil sama Sandi Uno kan yang mapan di kasta. Begitu nama Ridwan Kamil dia hilangkan di dalam 10 besar pertanyaan tersebut, masuklah nama yang dia dorong itu di situ. Ya itu salah satu dan itu dinarasikan sebagai 6 besar jadinya kan. Saya tidak bisa membantah karena memang itu punya potensi dilakukan gitu ya. Kalau itu saya kira berkaitan dengan nurani dari masing-masing surveyornya. Artinya mereka berusaha, ini adalah lembaga survei ya. Lembaga survei itu berusaha untuk tidak berbohong. Itu adalah kata kunci yang harus dipegang. Jangan sampai berbohong. Ini digenggam betul. Tapi tidak juga mengatakan yang sebenarnya. Bernarasi yang menggiring dia.
Ya, Tapi itu dia tidak mungkin bohong. saja. Tidak bohong. Contoh lagi dia bilang soal siapa yang akan menjadi queen maker dan king maker. Lagi-lagi itu karena dia ingin dorong yang sana kan. Ternyata dia bilang baru 2 yang pasti katanya. PDIP dengan 128 kursinya, kemudian KIB Koalisi Indonesia Bersatu dengan PAN, Golkar dan P3-nya. Baru 2 sebagai potensi king dan queen maker. Kelebihannya adalah kalau di sini bisa jadi king maker dan bisa jadi presiden atau wakil presiden. Kalau di sini dia cuma bisa jadi queen maker doang. Untuk jadi presiden dan wakil presiden enggak. What? Saya udah tahu arahnya kemana itu. Oke, gimana? Ya, memang ini satu hal yang menurut saya cukup polemis ya. Artinya isu-isu semacam itu akan menjadi perdebatan. Kita saya tidak bisa menafikan bahwa tidak ada lembaga survei yang melakukan aktivitas-aktivitas propaganda. Ya pasti ada lah, bukannya tidak ada gitu. Tapi publik sebetulnya sudah bisa membaca. Seperti Abang tadi kan sudah mulai bisa membaca kan bahwa ketika ada kandidat yang seharusnya muncul dalam popularitas publik ternyata kok hilang. Muncul nama yang seharusnya tidak berada di situ kemudian masuk ke situ. Oh, survei ini berarti di-hire atau mungkin didanai oleh mitra tersebut. Itu sebetulnya it's okay kan, nggak ada masalah gitu. Memang masalah kita adalah persoalan narasi ini menjadi dinamika tersendiri. Makanya kalau kemudian Ipo mengatakan Anies posisi kedua, Ganjar posisi ketiga, Prabowo posisi teratas, buat kami tidak ada masalah dan kami merasa bahwa ini data yang apa adanya begitu. Persoalan berbeda sekalipun ya kami tetap akan katakan. Kami tidak khawatir kalau kemudian tapi ini lembaga-lembaga yang senior, lembaga-lembaga yang reputasinya luar biasa, mereka beda dengan kita. Justru kalau kita mengikuti mereka, kita akan terjebak mengikuti tren yang sudah terbangun. Padahal kita melakukan survei betul-betul dari bawah dan hasilnya itu ya harus kita sampaikan dengan apa adanya, kayak begitu. Tren yang sudah terbangun. Betul. Ya kan? Dan memang menarik tadi bicara soal bagaimana kemudian kamus tidak bohong tadi ini ya. Tidak boleh berbohong tapi tidak menyampaikan semuanya. Jangan juga katakan yang sebenarnya itu tadi. Itu punya potensi dilakukan bahkan sejak survei, dalam artian bagaimana mereka menyusun pertanyaan seperti yang tadi sudah saya contohkan, atau bahkan memilih responden. Kalau di lembaga-lembaga survei yang saya sebut, artinya saya kenal ya, IPO lembaga saya sendiri, kemudian Indikator Politik dengan Profesor Burhanuddin Muhtadi, SMRC, lalu LSI Hanan Jayadi Hanan, saya percaya bahwa lembaga-lembaga ini punya reputasi yang bisa dipertanggungjawabkan dengan tingkat akurasi yang bagus, dengan integritas penelitinya yang tidak bisa diragukan. Saya mengenali mereka semua. Tapi dimungkinkan ada lembaga-lembaga lain yang tidak menggunakan metode yang sama. Misalnya ada beberapa lembaga yang ternyata dalam pemilihan responden menggunakan purposive sampling. Jadi diartikan jadi purposive itu memang ditujukan ke sana memang. Iya, dan jenis-jenis purposif ini bisa bermacam-macam. Salah satunya saja misalnya, ketika surveyor datang ke RT, ke PSU, ya, ke tempat sampling unit di tingkat desa, lalu ke tingkat RT, begitu sudah dapat data RT, maka instruksinya adalah silahkan ambil secara acak, tapi penulisan namanya tidak abjad. Jadi dia kan bisa saja menentukan. Misalnya dalam daftar nama responden seluruh warga yang ada di RT itu harus ditulis tanpa ada abjad. Begitu yang terpilih misal nomor 19, dia sedang berada di rumah Pak RT. Pak RT namanya misalnya Pak Ahmadi, udah Pak Ahmadi taruh di nomor 19. Artinya ini dia sebetulnya sudah melakukan manipulasi. Ada surveyor yang mungkin ya dalam kategori dalam tanda kutip malas begitu ya, karena metodologi yang dipakai adalah purposif, memberikan kebebasan kepada surveyor untuk menentukan siapa yang akan diwawancara. Hal paling mudah dia akan wawancara RT. Ya udahlah Pak Lurah, Pak RT gitu ya. Artinya kalau misalnya skala nasional ada 1.200 responden.
50%-nya, separuhnya dipastikan adalah Pak RT. Oke. Kenapa? Karena satu RT hanya wawancara 2 kakak. Iya. Satu kakak RT, satu lagi kalau dia betul-betul tidak mengikuti kaidah karena sekali lagi purposif, Iya. dia punya kebebasan menentukan, dia akan tanya kepada Pak RT-nya. Pak RT, saya perlu wawancara 1 orang lagi. Siapa ini kira-kira yang mudah yang bisa diwawancara? Pak RT akan tuju. Oh, si Anu saja. Dan si A, Anu si B. pasti sama dengan Pak RT. Referensinya pasti akan sama. Lalu Pak RT-nya baru dikasih bansos, baru dikasih gelontoran dana. Ya. Mungkin itu ada ya. Saya katakan Iya, itu iya, ada ya. iya, Saya iya. tidak mengatakan bahwa itu sebuah Iya. kelaziman. Iya. Tapi ini adalah salah satu contoh kecurangan dalam melakukan survei. Tapi yang jadi masalah, lembaga surveinya mengizinkan. Ketika lembaga survei itu menggunakan purposive sampling, berarti kan dia mengizinkan surveyor untuk memilih siapapun yang akan dia wawancarai, meski hanya dibatasi pada yang penting warga RT situ. Kira-kira begitu. Bro, tadi akan Anda Anda mengatakan Anda percaya dengan ya indikator ya kan, ini Anda sebutkan tadi. Betul. SMRC, kemudian juga LSI Jayadi Hanan ya, lembaga survei karena ada lingkaran kan. Iya. Tapi kalau saya lihat yang terakhir ini berbeda-beda mereka dengan Anda. Misalnya kalau kita lihat indikator atau LSI jauh sekali itu. Prabowo melesat ya, misalnya angka terakhirnya gini ya, biar kita tidak fitnah kan. Kemudian kalau SMRC sudah lama sih saya tidak dengar dia. Nih, kalau misalnya IPO kan, tadi kan 36,2, 34,1 Anies Imin di urutan kedua. LSI 2 sampai 8 Oktober 2023, Prabowo Gibran 36, Ganjar Mahfud 33, Anies Imin 23. Jarak survei sana dengan survei ini kan cuma 1 bulan. Apa iya sih orang Indonesia tuh sebulan bisa pindah ke lain hati gitu-gitu. Kalau begitu tidak ada kepastian sampai akhir nanti pemilihan, maka saya mengatakan Anda selalu punya kalimat pembenar. Apapun hasilnya nanti bisa gini, kan tidak boleh survei di minggu tenang kan. Katakanlah surveinya seminggu sebelum pencoblosan, Anda akan mengatakan ya udah berubah, ada kondisi yang ya kalau begitu kan cocokologi akhirnya. Ya, yang bisa mengoreksi survei adalah survei lagi. Oke. Karena kan tidak fair kalau survei dikoreksi oleh pengamat survei misalnya. Kalau saudara mau mengkoreksi riset saya, ya saudara harus lakukan riset juga. Oke. Kecuali kalau memang dalam proses uji survei, mungkin bolehlah saudara tanya, saya akan jawab. Itu pun tidak lantas kemudian bisa mengambil kesimpulan bahwa saya keliru berdasarkan karena sekedar berbeda dengan yang lain. Oke. Kan bisa saja semuanya benar. Karena itu tadi durasi yang berbeda, momentum yang berbeda, pertanyaan deskripsi pertanyaan yang berbeda, narasi pertanyaan yang berbeda, itu bisa juga menghasilkan jawaban yang juga berbeda. Itu kan maksud saya itu bukan persoalan kemudian berarti ini tidak ada kepastian. Memang tidak ada kepastian, apalagi 1 bulan. Oke. Saya datang survei berbeda jam, itu mungkin sudah berbeda. Oke, walaupun orang yang sama gitu ya. Walaupun orang yang sama. Oke, kalau begitu ya jangan percaya survei, begitu kan? Artinya sebagai sebuah alat kemenangan, anggap aja survei itu referensi aja. Ya, itu yang sering kami katakan seperti itu. Jangan pernah percaya survei secara langsung, tapi dengarlah survei itu hanya sebatas gambar lakukan, dan jangan diyakini bahwa setiap survei itu berarti membenarkan survei yang lain. Kalau saudara misalnya baca surveinya IPO, ya sudah, saudara harus bisa membaca, oh ini surveinya IPO. Oke. Sudah itu saja. Tidak lantas kemudian kok beda yang lain. Dari mana orang bisa mengatakan bahwa survei non IPO yang benar dibandingkan IPO? Jangan-jangan justru yang benar IPO. Kalau kita mau bicara tentang probabilitas. Oke. Ada satu lagi bro ya, yang ingin saya tanyakan soal
Gibran factor ya di dalam diri seorang Prabowo, keterpilihan Prabowo. Kan yang digembar-gemborkan itu adalah minimal orang mengatakan nggak ada pengaruhnya tuh putusan MK dan Gibran segala kan. Ya, walaupun saya bikin pantun jalan-jalan, misalnya jalan ke Banyuwangi bersama teman, makan di halaman, makan di warung tanpa halaman, negeri ini negeri para paman, salah satunya Paman Usman. Tapi yang menarik adalah Cuma Abang Dad yang berani itu. Cuma Abang Dad yang berani itu. yang menjadi masalah adalah ketika kemudian ada faktor Gibran. Untung Bro mengatakan tadi faktor Gibran itu adalah faktor yang negatif bagi Prabowo karena menurut survei yang tadi tanggal November tadi kan artinya kan fresh from the oven ya kan gitu, itu menurunkan, itu kan setelah putusan berarti kan, iya. Setelah putusan. Nah tapi di sisi lain ada survei dan banyak survei, bukan ada survei mengatakan bahwa nggak ada pengaruhnya. Tidak ada pengaruhnya, bahkan diglorifikasi bahwa pencalonan Gibran itu menaikkan elektabilitas Prabowo dan sehingga mereka yakin akan menang satu putaran. Begitu. Jadi cuma IPO sendiri yang berbeda yang mengatakan bahwa itu bukan faktor positif, faktor negatif, turun Prabowo. Saya tidak tahu bahwa ada ada optimisme dengan adanya Gibran itu justru meningkatkan elektabilitas Prabowo. Barangkali bisa diuji di beberapa lembaga. Sebelum Gibran datang, elektabilitas Prabowo sudah di 37. Oke. Artinya kalau mereka mengatakan bahwa Gibran menjadi penguat, nonsense. Nonsense ya. Nonsense karena Bahkan dari tadi angkanya nurun kan tadi kan. kalau di IPO ya. Iya. Di beberapa lembaga lain saya perhatikan juga Ada Bro yang lebih dari 40% itu. Nah, tapi tadi lembaganya lembaga kakak jelas tuh. ya itu saya kira memang endorsement khusus lah Iya. untuk Ada yang sampai 40 berapa persen gitu kan, 43% kalau nggak salah. Yang katanya kalau ini tren ini akan meningkat akan satu putaran kan begitu. Tapi menurut kepercayaan Bro dari survei-survei yang kredibel belum ada yang mencapai 40% ya? saya kira belum. Belum ada ya? Posisi per hari ini Iya. peluang 2 putaran jauh lebih mungkin dibandingkan dengan Satu satu putaran. putaran. Kita bicara tentang pemilu yang benar ya, bukan pemilu yang curang ya. Iya, dalam konteks seandainya pemilu betul-betul berlaku umum, adil, jujur, maka besar kemungkinan peluangnya adalah 2 putaran. Oke. Karena jarak di antara mereka pun selisihnya juga tidak jauh berbeda. Bahkan untuk meningkatkan, misalnya kita mau bicara dari 17 November karena survei terakhir 17 November sampai 13 Februari misalnya, dari 37% ke 51% bukan perkara mudah. Oke. Kecuali Anies Baswedan, Ganjar Pranowo mengundurkan diri. Sepanjang Anies Baswedan bekerja keliling, kemudian Ganjar Pranowo juga berusaha untuk menarik-narik Prabowo Subianto, bukan persoalan mudah untuk jadi satu putaran. Oke, menarik ini ya. Saya kunci dulu ini. Bahwa kalau mereka bekerja, ya kan, maka mereka akan berebut undecided voters paling tidak. Orang yang belum menentukan. Dan dalam survei Anda cuma 2,6 saja. Betul. Yang undecided voters. Jadi kalau dia kasihkan ke semua ke Prabowo, nggak mungkin satu putaran juga. Dan kalau misalnya melihat mereka bekerja, rasanya tidak mungkin akan turun-turun banget kecuali mereka bikin blunder yang luar biasa. Betul. Dan kalau blunder, Anda lihat siapa pasangan yang barangkali punya potensi membuat blunder dibandingkan di antara 3 pasangan ini. Dari karakter ketokohan, kesiapan materi kampanye, saya kira Prabowo punya peluang blunder. Oke. Misalnya dari sisi Gibran Rakabuming, misalnya belum beberapa hari, Asam sulfat misalnya. misalnya itu, dan rupanya itu kan bukan keseleo lidah rupanya, karena ternyata di beberapa tempat sudah mengatakan itu. Iya. Artinya itu besar kemungkinan adalah hafalan. Iya. Nah, itu punya potensi. Iya. Apalagi itu kalau pasti digampar tuh yang bikin itu. Dan persoalan Gibran adalah kenapa dia
tidak mempelajari dulu teks yang disediakan oleh timnya. Kan dia niru bapaknya. Wah, saya nggak mau lanjutin ya. Yang kedua, Ganjar Pranowo. Ganjar Pranowo saya kira terlihat sudah mengalami yang namanya depresi. Karena elektabilitas yang dalam catatan kami tidak kunjung naik, bahkan dia tidak berhasil mendominasi pemilih PDI Perjuangan, sehingga secara emosi Ganjar cenderung tidak stabil. Dan ternyata ditambah Mahfud bukan tambah naik, tambah turun. Ya, terlebih dengan adanya Mahfud MD, kemudian komunikasi mereka ternyata tidak sejalan. Ini menjadi persoalan. Ya, itu poin penegakan hukum 5 itu yang paling lucu. Itu yang jadi masalah. Padahal di situ adalah Mahfud MD. Artinya kalau Anda mengatakan, ya saya juga kita harus objektif. Yang barangkali kecil kemungkinan membuat blunder itu Anies. Kenapa? Ya karena dia punya narasi yang terkontrol. Kalau Prabowo kan bisa jadi dia ya kayak ada asam sulfat itu misalnya, atau Prabowo dengan emosinya. Ganjar yang juga kadang-kadang emosi juga kalau diserang oleh mahasiswa. Kan? Betul. Mahfud MD yang juga kadang-kadang daripada menjawab persoalan sebagai seorang bapak cuma pengen ngeyel untuk menang kalah. Kan Anda lihat kalau Anies kan luar biasa matangnya, diserang mahasiswa udah senyum-senyum aja dia. Saya membayangkan kalau yang berdiri di situ Prabowo atau Ganjar barangkali juga nggak tahan juga dia mendengar suara mahasiswa. Why? Karena Anies nggak punya beban. Beda dua itu kan. Dua itu kan punya beban. Ini perspektif tim ses ini ya? Iya, punya beban. Prabowo punya beban. Beban Prabowo apa? Beban Prabowo kan untuk mengatakan Jokowi baik. Ya kan? Betul. Beban Ganjar mengatakan Jokowi tidak jahat-jahat amat. Tidak jelek-jelek amat. Karena dia masih berharap kan? Betul. Ada endorsement diam-diam kan? Atau itu yang saya katakan fatal tadi, bahwa memang Prabowo dengan Ganjar Pranowo ini terjebak dalam perebutan pengaruh Joko Widodo, dan punya potensi besar yang akan memenangi perebutan itu adalah Prabowo Subianto. Makanya Anies Baswedan saya kira dalam posisi sekarang beliau punya ceruk sendiri, beliau fokus dalam kubangan yang memang dimiliki, itu saya kira sudah cukup bagus sekali. Meskipun memang survei juga sudah mendukung sebetulnya bahwa kerja-kerja politik Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar, termasuk juga kerja-kerja partai politik sudah membuahkan hasil. Ya paling tidak untuk kelompok Amin semestinya optimis bahwa mereka bukan yang tertinggal, justru mereka adalah yang kompetitif. Mereka menghadapi Prabowo Ganjar. Sementara Prabowo Ganjar menghadapi Anies. Itu kan dalam kacamata survei ya. Sebetulnya pertarungannya ini adalah dua kubu. Anies secara langsung menghadapi Prabowo dan Ganjar. Ganjar dan Prabowo ini bertarung untuk bisa mengalahkan Anies sebetulnya. Kira-kira begitu. Dan ceruk Anies 52%. Kalau minimal dilihat dari angka yang tidak menyatakan puas terhadap pemerintah. Ya minimal ya. Luar biasa ya. Tadi saya ada terlintas satu pertanyaannya, saya lupa mau nanyakannya apa ya. Tertarik pada apa yang Anda sampaikan. Karena begini, ini kan logika saja. Masa sih orang bekerja kok nggak ada hasilnya? Anies kan sudah bekerja. Coba Anda lihat, di antara calon presiden itu yang rajin turun ke lapangan, turun ke daerah kan hanya Anies. Ya kan? Betul. Kok survei-survei mengatakan elektabilitasnya malah nurun? Ini yang menarik. Ketika popularitas seseorang itu sudah dalam posisi yang tinggi, maka akan kesulitan untuk mengkonversi menjadi elektabilitas. Prabowo Subianto itu 94% popularitasnya. Artinya hampir seluruh warga negara Indonesia, seluruh pemilih kenal yang namanya Prabowo dari Sabang sampai Merauke. Sehingga kalau ada angka yang itu ya susah. Iya, kan? Artinya ketika popularitas yang tinggi tapi elektabilitasnya belum mencapai angka maksimum, maka peluang stagnannya cukup besar. Iya, karena orang udah tahu dia. Betul. Karena orang udah tahu. Nah, yang ingin saya singgung adalah
kita ini bicara seolah-olah kita ini di Amerika ya, di negara Eropa, Skandinavia yang money politiknya sedikit atau pengaruh money politiknya bisa dikatakan 0,0 sekian persen. Disertasi dari Burhanuddin yang pernah saya dengar, pengaruh money politik 12% katanya. Di Indonesia. Iya. Entah dia mau, saya pernah mendengar ketika sama-sama presentasi di IKAHI, tapi long time ago juga berapa tahun yang lalu, ya. Tapi jangan lupa itu dalam rangka dia bikin disertasi, Betul. ya. Kalau 12%, ya banyak, bisa menjungkir balikan periuk nasi kalau begitu. 12%. Saya kira lebih dari itu. Oh, apalagi lebih. Lebih dari itu, karena dalam temuan Indonesia Political Opinion, money politik itu bisa dalam beberapa skema. Mereka menerima lalu memilih, atau mereka menerima tetapi tidak memilih, atau mereka menerima tetapi dipastikan memilih yang lain. Iya. Jadi ada 3 skema. Iya. Dia terima uangnya, tapi dia pilih karena dengan ini biasanya adalah kelompok, kalau dalam catatan survei IPO, kelompok pertama yang menerima dan memilih adalah kelompok di kalangan usia mapan, ibu rumah tangga, tinggal di pedesaan. Jadi ibu-ibu akan lebih jujur, lebih loyal. Siapa yang memberi itu yang akan dipilih. Karena masih ada ketakutan semacam ini ya asumsi moralnya kalau kita diberi maka kita harus dosa kok nggak mengucapkan terima kasih. Betul. Gitu. Kelompok kedua ini kelompok Gen Z, kemudian milenial, termasuk masih masuk kategori baby boomers misalnya. Mereka akan mengambil jika ada yang memberi, tetapi untuk urusan pilihan bergantung nanti. Kalau dia menyukai tokoh yang memberi, ya dia akan memilih. Tapi dia memilih bukan karena faktor diberi, karena faktor memang sudah menyukai. Lalu kelompok yang ketiga ini adalah generasi-generasi campuran di milenial juga, di Gen Z juga. Mereka dipastikan akan mengambil, tapi mereka sudah punya pilihan. Justru akan menjadi rujukan. Siapapun yang memilih, dipastikan tidak akan saya pilih. Kalaupun siapapun yang memberi, saya pastikan tidak akan saya pilih. Meskipun tadi sebetulnya dia sudah akan niat memilih itu. Tapi kalau dia kasih, berarti saya akan cari. Kelompok pertama berapa persen, bro? Cukup besar karena ini adalah kelompok mayoritas sebetulnya. Ya tidak mayoritas, tapi kelompok generasi X dan baby boomers yang cukup mayoritas. Mungkin bukan mungkin ya. Ini harus buka data. Yang pasti pembagiannya 52% itu adalah kelompok Gen Z dan milenial. Jadi kesimpulannya lebih dari 12%. Mungkin. Per November saya kira lebih. Per November lebih. Artinya per survei November 2023 saya kira mereka yang menjadikan rujukan money politik atau mau terlibat dalam money politik lebih daripada itu. Jadi saya kira ya, bisa nggak saya simpulkan walaupun ini agak maksa sedikit. Kalau pemilu itu berlangsung secara jujur dan adil, dipastikan akan 1 putaran. Dipastikan akan 2 putaran. Dipastikan 2 putaran. Karena tidak gampang lagi. Mungkin Anies bisa nomor 1 tapi tidak akan capai 50% plus 1. Prabowo sudah mentok. Karena sulit turun juga sebetulnya. Sudah mentok, nggak turun, nggak naik. Betul. Ganjar masih punya potensi untuk melorot, ya kan? Betul. Tetapi melorotnya nggak melorot amat. Betul. Jadi angka-angka 30% di antara mereka justru mereka bersaing untuk putaran kedua. Iya. Cuman itu aja kan? Betul. Kalau tidak money politik. Nah, dan money politik itu jangan dibayangkan murni diberi uang satu suara sekian rupiah. Money politik itu banyak bentuknya. Iya. Termasuk program-program pemerintah. Kasih susu, kasih itu juga money politik. Ya mungkin iya. Tapi ada banyak yang dalam temuan kami survei, kami misalnya bertanya, apakah Bapak Ibu terlibat dalam terlibat secara aktif sebagai bagian dari tim sukses? Sebagian yang menjawab, ya, saya menjadi bagian tim sukses. Dari partai mana? Terbagi mereka terpisah. Ada di situ bahwa mereka diberikan tanggung jawab untuk mendapatkan sekian suara di TPS itu karena ada program dari
pemerintah yang Iya. yang belum tentu tujuannya untuk itu. Misalnya PIP. Iya. PIP adalah program yang ditujukan untuk beasiswa sekali untuk ke siswa. Iya. Nah, orang tuanya kemudian diberikan beban. Anaknya diberikan program, ibunya diberikan beban untuk mendapatkan Berapa suara? suara. Itu salah satunya. Belum PKH, belum bansos yang Iya. dikoordinator oleh koordinator PKH, Belum koordinator bansos. kenaikan gaji dan tunjangan Betul. ASN dan lain sebagainya. Betul. Itulah sebabnya orang berteriak pemilu harus tanpa Jokowi. Artinya kalau itu dihitung sebagai money politik, maka tidak yakin saya 12%. Iya, artinya juga ya bisa jadi orang yang tadi cuma punya elektabilitas 10% atau 20% bisa menang Betul. karena pengaruh money politik tadi yang masif. Dan sekarang halo Bawaslu dan MK, Anda di mana sih? Kalau gitu. Ini udah jelas nih barang, ya kan? Kalau pemilu jujur dan adil 2 putaran. Tapi kalau pemilunya tidak jujur dan tidak adil, money politik di mana-mana, ingat angka 12% itu angka yang minimalis banget. Mungkin lebih dari itu pengaruhnya. Jadi kalau asumsi kita tadi 37 misal ya, orang kan mengasumsikan yang di endorse Jokowi nih yang bakal banyak money politik dan memanfaatkan program pemerintah. Tadi 37 kan ke 50% kan 13% lagi berarti. Dan Anda mengatakan lebih loh dari 12% ya kan? Peluangnya. Iya, I know. Jadi sementara pasangan lain nggak mungkin melakukan money politik dalam skala masif. Pertama dia tidak berkuasa, kedua logistiknya juga Cukup besar. Iya. Sangat-sangat besar. Iya, dan mereka juga lemah logistiknya. Jadi kita berdoa bro ya kalau begitu. Siap. Pemilu berlangsung jujur dan adil. Betul. Yang didapatkan kita adalah pemimpin yang merayu rakyat dengan gagasan, narasi, bukan yang merayu rakyat dengan uang. Yes. Ya, bagi-bagi Luar biasa. macam-macam. Silakan bro, closing statement di RH Channel. Closing statement itu bisa 2 jam sendiri, silakan. Ke situ. Ya. Ini saya terima kasih banyak ini sudah diberikan ruang cadas ya. Yang pertama karena tema kita dari awal tadi bicara tentang survei, tentang reputasi lembaga survei, dan termasuk saya juga sudah banyak menyampaikan apa yang terjadi di belakang layar survei begitu. Harapannya saya kira publik tidak bisa memang mempercayai hasil dari publikasi lembaga survei itu secara mentah. Hasil-hasil survei hanya diyakini sebagai gambaran umum saja. Yang namanya gambaran umum itu tentu tidak holistik, tidak menyeluruh. Artinya kemungkinan-kemungkinan yang lain itu masih terjadi. Apalagi kalau survei elektabilitas. Survei elektabilitas yang selisihnya masih cukup kecil, itu saya kira memungkinkan saling bertukar posisi. Jadi siapapun tokoh yang punya kepentingan dalam survei, baik itu partai politik, baik itu kandidat, semestinya tidak berkecil hati. Justru lembaga survei yang merilis hasil surveinya itu bisa mereka gunakan secara cuma-cuma. Mereka tidak merasa membiayai, tapi mereka bisa mendapatkan data survei itu secara cuma-cuma. Semestinya mereka terima kasih kepada lembaga survei. Saya rasa itu Abang Refli Harun. Oh iya, selalu okay. Cadas dan keren. Ya, saudara sekalian, sengaja saya tidak membacakan beberapa komentar dari saudara sekalian karena nanti bisa dibaca dan semua komentar itu insya Allah sudah terjawab ya. Termasuk ada yang mengatakan kok kepuasannya masih 90% dan lain sebagainya. Itu tergantung cara nanyanya bro. Tergantung siapa yang disurvei dan lain sebagainya. Jadi karena itu perlakukanlah survei itu independently ya. Betul. Yang ditemukan IPO ya begini ini. Betul. Nah, sepanjang survei itu jujur ya, maka ya insya Allah bahwa itulah potret yang dibuatnya. Tapi jangan lupa, walaupun kita motret objek yang sama, tetapi dengan kamera yang berbeda kan bisa beda hasilnya. Betul. Ya kan? Realitasnya. Realitas ya. Tetapi saya udah bikin pantun tadi ya. Ada pohon, ada dahan, saya bilang ya. Untuk dipanjat di akhir pekan. Survei jujur akan bertahan, survei bohong akan ditinggalkan. Luar biasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yeah.